pada jalan hidup yang lurus, termasuk dalam urusan ekonomi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW teladan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berdagang dan bermuamalah. Pada hari ini kami akan menyampaikan dakwah yang berjudul Prinsip dan Ajaran Islam dalam Ilmu Ekonomi sebagai pedoman dalam mencari nafkah yang halal, berkah, dan penuh keadilan. Selanjutnya, prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Dalam Islam, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibebaskan untuk mencari rezekinya, tapi dengan batasannya syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 bahwa orang yang beriman adalah orang yang menafkahkan sebagian rezekinya. Ini adalah bukti Islam mendorong produktivitas dan keadilan sosial. Baik, selanjutnya yaitu larangan riba dan gharar. Salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam adalah larangan untuk melaksanakan riba. Larangan riba dikarenakan dapat merugikan dan menimbulkan ketimpangan di antara salah satu pihak. Riba merupakan salah satu bentuk bunga atas suatu pinjaman yang dikenakan oleh seseorang. Begitu juga dengan gharar. Gharar merupakan salah satu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Dalam Islam menekankan bahwa setiap transaksi atau jual beli harus menekankan kejujuran, keterbukaan, dan kejelasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menipu, maka bukanlah dari golonganku. Tidak hanya mengajarkan akad-akad keuangan, tetapi juga mengajarkan etika dan bisnis. Seorang pedagang muslim harus jujur, amanah, dan tidak menzalimi pihak lain. Keadilan adalah fondasi dalam Islam. Tidak boleh ada eksploitasi, monopoli, dan manipulasi harga. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya para pedagang Islam dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir atau jahat, kecuali orang-orang yang bertakwa, jujur, dan benar. Hadis riwayat Tirmizi. Materi selanjutnya adalah zakat dan distribusi kekayaan. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan sosial sangat dijaga melalui zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah ini sebagai instrumen distribusi kekayaan agar tidak menumpuk pada segelintir orang. Zakat bukan hanya ibadah, tetapi juga solusi ekonomi. Ia membersihkan harta dan menolong kaum duafa. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Baik, selanjutnya, ekonomi Islam juga mendukung wirausaha dan investasi. Tetapi investasi harus halal, tidak boleh ada judi, riba, dan ketidakjelasan di dalamnya. Islam juga menggunakan sistem mudarabah dan musyarakah, di mana semua keuntungan dan risiko ditanggung secara bersama-sama. Hal ini tentunya bisa membangun kerjasama yang lebih adil dan produktif lagi di masa depan. Dengan prinsip ini, kita tidak hanya membangun bisnis, tapi juga membangun peradaban yang lebih berkah. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar teori. Dia adalah jalan hidup yang mencerminkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita niatkan usaha kita bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi untuk mencari ridho Allah, membantu sesama dan menjaga keseimbangan Islam. Semoga Allah memberkati harta kita, usaha kita, dan menjadikan kita sebagian dari solusi atas masalah ekonomi umat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.